Film dibuka dengan memperlihatkan kesibukan seorang wanita karier bernama Ella. Dia bekerja di sebuah event organizer bersama seorang temannya yang bernama Max. Saat itu mereka sedang menangani acara ulang tahun di sebuah restoran. Namun mendadak klien mereka meminta tambahan kelinci untuk ditaruh di tempat tersebut. Beruntung Ella cepat tanggap untuk menyelesaikan permasalahan itu. Bahkan ia sempat-sempatnya bermesraan dengan pria penjual kelinci yang menarik perhatiannya. Setelah acara selesai, sang klien pun merasa puas dengan kinerja Ella dan Max, sehingga ia pun memberi bonus kepada mereka. Suatu hari Ella bangun kesiangan dan langsung panik ketika Max mengingatkannya ada meeting di hari itu. Berhubung mobilnya sedang bermasalah, Ella pun terpaksa naik bus ke tempat tujuan. Ternyata bus tersebut membawa banyak orang, sehingga Ella harus berdesakan dengan penumpang lainnya. Saat itu, Ella bertemu dengan seorang kernet bus bernama Rico. Rico yang gagah serta perhatian sontak membuat Ella jadi terpesona. Ketika sedang nongkrong dengan Max, Ella menceritakan pertemuannya dengan Rico. Dia merasa telah menemukan pria idamannya. Ella pun memutuskan untuk menaiki bus itu lagi, supaya bisa bertemu dengan Rico. Sayangnya Ella harus menelan kekecewaan, karena hari itu Rico mengambil bus dengan rute berbeda. Di rumahnya Rico ternyata sudah memiliki pasangan, bahkan dikaruniai seorang anak. Kenapa di sini saya menyebutnya pasangan? Karena Rico dan pasangannya yang bernama Bing belum menikah secara resmi. Karena masalah pernikahan itulah Bing selalu marah pada Rico dan terus menagih janji untuk mengadakan pesta pernikahan yang mewah. Kala itu perdebatan di antara mereka pun terhenti karena kedatangan Nigel, sepupunya Rico yang ingin mengantarkan makanan. Beberapa hari kemudian saat Rico bekerja mengambil rute sebelumnya, dia kembali bertemu dengan Ella yang sengaja menaiki bus tersebut. Seperti bertelepati, Rico pun menghampiri Ella dan tanpa basa-basi mereka langsung saling menggerayangi di tengah kerumunan penumpang bus tersebut. Scene berikutnya memperlihatkan Rico yang sedang ngobrol dengan bosnya. Saat itu Rico meminta gaji di depan, namun bosnya bilang tidak bisa dan menyuruh Rico untuk mencobanya di lain waktu. Tujuan Rico untuk mengambil gaji lebih cepat ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyenangkan Bing dan anaknya. Namun karena gagal, pria itu lagi-lagi kena omel pasangannya saat di rumah. Daripada tambah kacau, Rico yang baru saja pulang ke rumah sehabis bekerja pun akhirnya terpaksa keluar lagi untuk menenangkan diri di terminal. Di sana Rico ternyata sudah ditunggu oleh Ella yang saat itu sedang mencarinya. Rico lantas heran kenapa wanita secantik dan semapan Ella mau susah-susah bertemu dengannya. Padahal dia hanyalah seorang kernet bus yang miskin, namun Ella tidak peduli akan hal itu dan hanya ingin bersenang-senang dengan Rico. Akhirnya mereka berdua pun nekat bermesraan di dalam bus. Karena puas dengan permainan Rico, Ella pun jadi bucin.
Meski kaget ketika Rico mengaku sudah memiliki pasangan serta anak, ujung-ujungnya Ella bersikeras untuk tetap menjalin hubungan gelap dengan pria itu. Bahkan Ella sampai memperkenalkannya pada Max dan mengizinkan Rico yang sedang bertengkar dengan pasangannya untuk tinggal sementara di rumahnya. Makin hari, Ella pun jadi makin bucin pada Rico yang perhatian dan memanjakannya. Suatu hari Rico memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun baru beberapa saat berada di sana, Bing langsung ngomelinya lagi. Bing bilang kalau peran Rico di rumah itu hampir tidak ada, sehingga dia selalu mendapat bantuan dari Nigel, sepupunya Rico, dan tetangga sekitar. Nah, ketika Rico dan Bing cekcok, Ella mengirim pesan untuk mengajak Rico ketemuan. Tentunya Rico lebih memilih untuk bertemu wanita idaman lainnya itu. Sialnya, di tengah perjalanan menuju tempat janjiannya dengan Ella, Rico tiba-tiba ditelepon oleh Nigel yang mengabarkan kalau Bing sedang sakit. Alhasil, tanpa memberi kabar pada Ella yang sedang menunggunya, Rico pun langsung pergi menemui Bing. Di rumah Rico mendapati Bing terkulai lemas di kasur dan bilang kalau dirinya sedang hamil. Mendengar hal itu, Rico pun hanya bisa tertunduk kebingungan. Keesokan harinya, Ella yang kehilangan kabar dari Rico sontak pergi mendatangi terminal. Di sana, ia mendapat info kalau Rico sedang cuti menjaga istrinya yang hamil. Hati Ella hancur seketika. Beberapa hari kemudian, Rico mendatangi rumah Ella untuk mengembalikan barang-barang pemberiannya. Setelah puas memarahi Rico, Ella pun memutuskan pria itu. Rico hanya bisa mengucapkan maaf serta terima kasih untuk semuanya. Ella adalah hal terbaik yang pernah ada di dalam hidupnya. Malam harinya, ketika Rico pulang ke rumah, dia syok luar biasa memergoki Bing sedang bermesraan dengan Nigel, sepupunya. Bing yang panik pun mengaku kalau anak di dalam kandungannya adalah anak Nigel. Rico yang awalnya marah pun akhirnya hanya bisa pasrah ketika Bing berkata dia mencintai Nigel. Meski dirinya lah yang memutuskan hubungan dengan Rico, Ella ternyata masih belum bisa move on. Sambil menangis sesenggukan di pelukan Max, Ella bilang semua kenangan tentang Rico ada di tiap sudut rumah itu. Ternyata perasaan Ella sudah terlalu dalam untuk Rico. Hingga 4 bulan kemudian, takdir mempertemukannya kembali dengan pria itu di sebuah halte bus. Rico bilang tidak punya keberanian untuk pergi ke rumah Ella, sehingga selama 4 bulan ini dia menunggunya di tempat itu. Rico mengaku merindukan Ella, bahkan ketika wanita itu ada di depannya seperti sekarang. Dia ingin Ella memberinya kesempatan untuk bersama lagi. Sambil menahan perasaannya, Ella berkata kisah mereka sudah berakhir. Namun saat Rico dan Ella berpisah dan mengambil jalan masing-masing, tiba-tiba mereka berdua saling berbalik arah kemudian berpelukan. Ternyata rasa cinta di antara mereka terlalu kuat untuk dipisahkan, dan film ini pun selesai.